Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dan para buder, Jemaat Agung Sengsara dan Wafat Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini, upacara dibagi 3 bagian. Yang pertama, ibadah sabda untuk menghidupkan iman kita akan kekuatan wafat Kristus. Dan yang kedua, penghormatan salib untuk memusatkan perhatian kita pada salib sebagai sumber keselamatan. Dan yang ketiga yaitu upacara komuni untuk menyatu dengan Kristus yang telah menderita. Marilah kita persiapkan hati kita untuk perayaan pada siang hari ini. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putramu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Perbaharuilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi yang sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi, berkat daya anugerah-Mu yang memuluskan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ia ditikam karena kejahatan kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami.
Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Sebagai taruh hamba Yahweh, tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk perhitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Berita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagiakan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan.
Sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Tetangga-tetanggaku merasa jijik, pendengaranku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Ia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai seorang imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya dia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan.
mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah Ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang mengurus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiraannya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula ke Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga itu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus,
Bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, Bukan. sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang muridnya? Petrus menyangkal dengan berkata, Bukan. Kata seorang hamba imam besar, yang juga keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Dan Petrus menyangkal lagi. Dan ketika itu berkokoklah ayat. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus,
Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. kata Pilatus kepadanya. "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi kamu punya kebiasaan bahwa pada hari Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu?" Mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakai jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu
bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Lotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ia hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia menyuruh mereka salibkan, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah mereka. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi tulislah bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis."
Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu buli-buli bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga garam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal bergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Namun demikian, seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri
dan memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus menuliskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para bruder, ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, kisah sengsara yang sama kita juga selalu mendengarkannya pada perayaan Hari Minggu Palma. Tetapi kisah sengsara pada Hari Minggu Palma yang kita dengarkan itu berbeda-beda dari tahun ke tahun. Dari Injil sinopsis, yaitu Injil Markus, Injil Matius, dan Lukas. Namun pada hari Jumat Agung, kisah sengsara yang kita dengarkan selalu diambil dari Injil Yohanes. Masing-masing penginjil melukiskan Sang Juru Selamat dari berbagai aspek yang ingin mereka tonjolkan. Dalam kisah sengsara Yesus menurut Yohanes, di sini Yohanes menampilkan atau menonjolkan keagungan kasih Yesus. Betapa Yesus telah menanggung penderitaan itu dengan kasih yang besar, yang luar biasa agung, yaitu kasih Allah Bapa, kasih kepada Allah Bapanya dan kepada manusia. Misi Yesus adalah melaksanakan kehendak Bapanya, seperti Dia katakan sendiri, makananku adalah melakukan kehendak Dia
yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa kehendak Bapa itu? Kehendak Bapa ialah supaya manusia itu diselamatkan dari dosanya, agar manusia mempunyai kesempatan memperoleh hidup yang kekal yang telah Dia hancurkan ketika terjadi dosa pertama oleh manusia itu. Cara menyelamatkan manusia itu adalah dengan sengsara dan salib. Kita boleh bertanya, mengapa harus lewat jalan sengsara dan salib? Dalam refleksi pribadi saya melihat paling kurang ada 3 alasan mengapa jalan sengsara atau jalan salib itu yang harus dilalui oleh Yesus, padahal Dia adalah Putra Allah sendiri, padahal Dia adalah Putra manusia. Pertama, hemat saya, karena sengsara itulah yang dialami oleh begitu banyak manusia. Karena sengsara itulah yang dialami oleh dunia. Teringat kita kepada apa yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun, ketika mereka berkhianat, berbalik dari kasih Allah yang telah menyertai mereka, telah membebaskan mereka, menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, karena mereka ketiadaan makanan dan air. Mereka berbalik kepada Allah berhala, dan di situ mereka mengalami penderitaan, di mana mereka dipagut oleh ular tenung. Dan setelah mereka memohon kepada Musa, akhirnya Musa membuatkan mereka ular dari perunggu, dan setiap mereka yang memandang ular itu menjadi sembuh. Kesakitan penderitaan dunia ini begitu besar, dan Allah harus turun campur tangan untuk menunjukkan bahwa manusia dapat selamat dari penderitaan, dapat selamat dari sengsara yang dibuatnya sendiri. Yang terpenting adalah dia juga menjadi taat kepada kehendak Allah. Dia menjadi percaya, berbalik dari apa yang telah diperbuatnya. Dengan sengsara Yesus, manusia yang juga telah lama menderita dunia yang penuh dengan penderitaan boleh mendapat kekuatan dan pengharapan bahwa sengsaranya itu bisa berubah menjadi pengharapan dan kebangkitan. Yang kedua, hemat saya adalah karena dengan memandang pada salib dan sengsara Tuhan kita menjadi sadar betapa demikian besar dosa manusia, tetapi sekaligus kita menyadari begitu agungnya kasih Allah kepada manusia. Bila kita melihat sengsara Tuhan, kita menjadi sadar betapa kita tidak mampu untuk menanggung penderitaan oleh karena dosa-dosa kita sendiri. Tetapi saat yang sama kita menyadari begitu agungnya kasih Allah kepada manusia. Keselamatan kita pertama-tama bukan karena kemampuan kita sendiri untuk menyingkirkan segala macam penderitaan, tetapi karena belas kasihan Allah yang cuma-cuma. Kasih Allah begitu agung nampak terlihat dalam penderitaan putranya. Di dalam salib kita menyadari bahwa kita tidak mampu, kita rapuh untuk menanggung kesengsaraan kita, penderitaan kita sendiri. Tetapi sekaligus kita dapat menyadari betapa Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu agung. Yang ketiga adalah semuanya harus terjadi karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Misi Yesus atau perutusannya adalah melaksanakan kehendak dari Bapa. Dan sejak lahir Yesus telah berusaha untuk
menjadi taat kepada kehendak Bapa itu. Seluruh hidup Yesus sejak lahir, karya-karyanya, pewartaannya, mujizat-mujizat yang dia buat hingga sampai penderitaan salib dan kebangkitan, semuanya itu adalah untuk taat kepada kehendak Bapa, untuk melaksanakan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapanya itu adalah supaya manusia mempunyai pengharapan akan keselamatan dan supaya manusia diselamatkan. Dan Yesus melaksanakan kehendak Bapa itu sampai tuntas, sampai selesai, mencapai kesempurnaannya. Dan sebagai hadiah, sebagai balas dari kesetiaan dan ketaatan yang sempurna adalah kebangkitan. Kita bisa melihat bahwa sengsara apapun yang kita alami, jika kita pikul dan kita terima dalam iman kepada Tuhan, maka kita juga mempunyai pengharapan akan kebangkitan. Kita juga mempunyai pengharapan akan pembebasan. Itulah yang boleh kita petik dari pada perayaan kita hari-hari ini, terutama pada hari ini, bahwa Tuhan telah mencurahkan kepada kita melalui putranya kasih yang begitu agung, membebaskan kita dari dosa-dosa kita dan menjadi juru selamat kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup yang kekal. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk memperkuat iman dan kepercayaan kita, untuk tetap percaya bahwa Allah adalah penyelamat kita, bahwa dalam penderitaan Kristus kita telah dibebaskan dari segala dosa, dan dengan demikian kita boleh dilayakkan untuk menerima kasih Allah yang begitu agung, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan menyampaikan doa-doa permohonan kita secara mulia. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana tenang dan damai. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Bapa Suci, marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita, Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami, semua umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalanya berkembang dalam iman, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat,
Marilah berdoa pula untuk uskup kita, Monsinyur Robertus Rubiat Moko, dan semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, dengan roh-Mu Engkau memuluskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melampangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali, segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dalam himpunan anak angkat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk persatuan umat Kristiani, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang besar. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan mula pikiran manusia dan nurani para bangsa, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk saudari dan saudara kita yang menderita, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan segala penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua yang tertimpa kesusahan sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilah, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Allah, manusia dan pasangan datang pada saya, kami bersabda saja, maka saya akan sembuh. Berapa lama lagi kau palingkan
kita doakan doa novena kerahiman lahir hari yang pertama. Sabda Yesus kepada Santa Faustina. Hari ini bawalah kepadaku seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa, dan benamkanlah mereka ke dalam samudera kerahimanku. Dengan cara ini engkau akan menghibur aku dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa. Ya Yesus yang marahim, sedari malaikat hakikatmu, engkau mengasihani dan mengampuni kami. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terbatas. Terimalah kami semua dalam hati-Mu yang marahim, dan janganlah pernah membiarkan kami pergi darinya untuk selamanya. Semua ini kami mohon demi kasih yang menyatukan diri-Mu dengan Bapa dan Roh Kudus. Bapa yang kekal yang beriman pada seluruh manusia, khususnya orang-orang berdosa yang malang, semua yang hidup dalam majlis dalam lain, demi saudara yang pedih, tunjukkanlah kerahiman pada kami, sehingga kami dapat menjaga kamu dalam kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, dan tumbuhkanlah iman yang kudus. Berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.